untuk para investor yang mungkin mau memulai investasi untuk saham-saham di bawah level harga 1.000, perlu secara selektif memilih saham-saham mana yang memang tadi disampaikan memiliki fundamental yang baik. Fundamental yang baik ini dalam artian memiliki earnings positif, memiliki manajemen yang baik, dalam arti track record-nya juga bagus, dan juga menerapkan good corporate governance yang sesuai dengan standar yang ada. Dan di sisi lain juga untuk lebih wise-nya lagi, para investor juga bisa mencermati bahwa biasanya untuk melakukan investasi itu kan ada diversifikasi ya. Jadi mungkin teman-teman sobat cuan yang mau investasi di saham-saham level di bawah harga 1.000 ini juga bisa dibagi porsinya. Jadi mungkin sekitar 60% atau 50% untuk investasi, sisanya untuk trading. Ini juga bisa dikatakan cukup bijaksana. Dan kita lihat juga beberapa saham yang memang terkategori di bawah level 1.000 ini juga sebetulnya banyak ya, bisa diperhatikan mungkin bahkan di luar saham yang terkategori LQ45, tapi secara fundamental ini sesuai yang tadi saya sampaikan, memiliki earnings positif, PE-nya juga bisa dikategorikan murah, dan beberapa diantaranya juga saham-saham berbasis CPO tadi disampaikan Mhm. seperti DSNG, SIMP, TBLA, itu juga kan memiliki solid bisnis ya, solid profitable bisnis. Ditambah kita tahu dengan harga CPO yang juga mengalami kenaikan, dan tahun ini juga harga komoditas memang bisa dianggap menjadi idaman juga untuk para investor, sehingga bisa dilihat juga bahwa beberapa saham di sektor consumer justru malah ditinggalkan, dan Mhm. saham-saham berbasis komoditas yang menjadi andalan di masa saat ini. Nah, ini menarik nih karena menjadi pertanyaan sobat cuan juga untuk sektor yang dikatakan defensif ini seperti consumer kok pada ditinggalin gitu ya, Mbak Sabrina. Apakah lagi ada sektor rotation atau seperti apa? Iya, betul sekali. Kalau saya melihat ini lebih kepada sektor rotation ataupun shifting ya, karena kita tahu meski sektor berbasis consumer ini bisa dikatakan defensif, jadi dalam artian ketika ekonomi mengalami krisis dan lain sebagainya, biasanya sektor consumer ini bisa tidak mengalami penurunan cukup dalam gitu. Tapi di sisi lain untuk tahun ini nampaknya memang secara first half 2021 ini belum ada angin segar yang mewarnai saham-saham untuk berbasis consumer, tapi perlu diperhatikan dengan kondisi saat ini saham-saham berbasis consumer yang bisa dikatakan tanda kutip ini saat ini ditinggalkan, justru ini bisa menjadi peluang ataupun Mhm. opportunity untuk para investor melihat sebetulnya saat ini tuh udah murah loh gitu, sudah murah dan bisa Mhm. dikoleksi, diakumulasi pembiayaan, mungkin kalau misal memang mengalami penurunan, karena kita tahu kan saham-saham berbasis consumer yang terkategori blue chip ini kan kenaikannya cukup pelan lah, tapi turunnya juga kan nggak signifikan gitu. Jadi mungkin kalau Mhm. turun secara bertahap, diakumulasi beli secara bertahap, atau kita mungkin bisa Mhm. kenal istilah dollar cost averaging. Jadi kita beli Mhm. secara bertahap tapi rutin seperti itu. Tipsnya ini seperti apa nih, Mbak Sabrina? Tips trading saham dengan modal kecil untuk para pemula. Misalnya ada sobat cuan yang punya uang kurang lebih 1 juta rupiah begitu ya. Bagusnya beli berapa saham dengan harga secengan ke bawah dan berapa banyak yang dipakai untuk trading dan untuk investasi jangka panjang begitu proporsinya. Iya, mungkin kita bisa buat satu simulasi ya Mas Daniel, dengan Mhm. harga 1 juta, dengan modal 1 juta rupiah, kita bisa selektif secara range harga, mungkin tadi disampaikan mungkin kedua saham tadi yang menarik dari saya dari secara keseluruhan, mungkin saya simpulkan satu misalnya DSNG. Nah DSNG ini mungkin dengan entry level di harga 645, mungkin alangkah baiknya para investor bisa masuk kisaran 100 lot. 100 slot Mhm. ini kan kisarannya berjumlah 6.459.675. Ini udah termasuk fee broker ya. Jangan lupa buat Mhm. teman-teman sobat cuan, kita ada fee broker dari setiap sekuritas. Biasanya kalau yang termurah di kisaran 0,15% untuk buy, dan sisanya mungkin bisa dibeli saham seperti RALS, karena kembali lagi menjelang sentimen lebaran, ini bisa dilakukan juga baik itu trading ataupun investasi ya, tapi mungkin ini lebih cocok untuk trading karena nanti ketika momen lebaran sudah usai, mungkin banyak investor yang melakukan merealize profit taking seperti itu. Nah, untuk RAL sendiri mungkin bisa di entry level let's say di 805 Mhm. dengan jumlah lot mungkin 30 lot.
Nah, kalau kita akumulasikan mungkin kurang lebih sekitar hampir 1 juta ya, sorry. Baik, Oh, berarti kurang lebih sorry. totalnya ya, kurang Iya. lebih, totalnya ini hampir berada di kisaran harga 1 juta begitu ya, Mbak Sabrina. Jadi masih, bagus untuk dilakukan dan dijalankan juga oleh para sobat cuan. Nah, jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.